Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan merecord praktikum saya yang ketiga yaitu tentang pipe. Yang dimana tujuannya adalah mampu menjelaskan konsep-konsep dasar komunikasi antar proses yaitu Interprocess Communication atau IPC. Kemudian mampu menulis program untuk komunikasi antar proses pada Linux menggunakan pipe dan namepipe. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya yaitu tentang namepipe, yaitu membuat dua program yang saling bekerja sama dalam untuk mengurutkan angka dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu saya akan membuat program master.c, yaitu program yang bertugas untuk membuat sebuah array bertype integer dan mengisi elemen-elemennya secara acak. Kemudian jumlah elemen array diserahkan kepada Anda. Kemudian menulis array tersebut ke namepipe untuk dibaca oleh program kedua. Kemudian menunggu pengurutan array yang dilakukan oleh program kedua dan membaca array yang telah dilakukan oleh program kedua serta mencetaknya ke monitor. Dan program kedua yang saya buat adalah mungkin nanti adalah worker.c, yaitu program yang bertugas untuk membaca array yang belum terurut yang ditulis oleh master.c yang tadi ke namepipe, kemudian mengurutkan array dan menulis array yang telah diurutkan oleh program kedua ke namepipe untuk dibaca oleh master C. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan singkat tentang aktivitas praktikum atau latihannya. Oke, untuk yang pertama itu anonymous pipe. Oke, jadi saya diminta untuk membuat workas dengan nama pipe basic.c. Oke, langsung saja kita buka. Oke, langsung saja kita full screen kan saja. Kita masuk ke GCC, oh bukan GCC, kita masuk ke nano min, nano, menggunakan nano pipe basic.c. Nah, ini dia guys ya. Oke, terkait pipe basic.c ini yaitu dimana di sini terdapat header dan deklarasi, yaitu untuk printf, untuk pipe, read dan write, kemudian untuk exit. Kemudian di sini ada MSG size 16. Nah, artinya itu ukuran buffer itu 16 byte dan MSG1 itu string yang akan dikirim ke pipe. Oke, char in buff MSG size integer P2i. Nah, yang artinya itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, in buff ini artinya buffer untuk menerima data, P2 itu array file descriptor pipe, kemudian P0 itu read, dan P1 itu write. Kemudian if pipe P lebih kecil dari 0, exit 1, itu membuat pipe, yang artinya jika gagal maka program akan berhenti. Kemudian menulis ke pipe, yaitu write P1 MSG1 MSG size, yaitu menulis isi MSG1 atau message ya, ke pipe lewat P1 yang dikirim sama dengan 16 byte. Kemudian membaca dari pipe, yaitu read P0 in buff, read P0 in buff message size, printf percent %s per n in buff. Artinya membaca pipe lewat P0 kemudian disimpan ke in buff, kemudian dicetak isi buffer dan menghasilkan output. Nah, jika dipanggil mungkin akan seperti pertama kita compile gcc min o pipe basic maka pipe basic dot c. Oke. Nah, terus kita panggil dot slash pipe basic. Nah, dia akan menggunakan hello world. Kemudian untuk yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang pipe for .c. Nano pipe for .c. Nah, ini. Jadi ya, jadi singkatnya bahwa jadi program berikut yang pipe base for .c ini yang sebentar ada kesalahan. Jadi itu pipe
Fork bersih ini artinya contoh komunikasi antar proses IPC menggunakan dua pipe dan fork. Jadi program ini dimulai dengan membuat dua pipe yaitu FD1 untuk mengirim data dari parent ke child dan FD2 untuk mengirim balik hasil dari child ke parent. Nah, jika pembuatan pipe gagal, maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Kemudian selanjutnya program meminta input string dari pengguna dan menyimpannya ke dalam input string. Lalu membuat proses baru menggunakan fork. Nah, selanjutnya itu pada proses parent lebih besar dari nol. Nah, parent itu menutup ujung baca FD1, kemudian mengirim string input ke child melalui FD1, kemudian parent menunggu child selesai dengan wait nol. Nah, selanjutnya parent menutup ujung tulis FD21, FD21 kemudian membaca hasil dari child melalui FD20 dan mencetak string hasil penggabungan tersebut ke layar. Nah, kemudian pada proses child P sama-sama nol, maka child itu menutup ujung tulis F11 dengan membaca data dari program melalui F10. Kemudian setelah menerima string, child menambahkan string tetap inter-process communication ke akhir string tersebut dengan cara manual atau menggunakan loop. Nah, setelah itu child akan menutup pipe yang tidak digunakan dan mengirim hasil gabungan ke parent melalui FD21 lalu mengakhiri proses dengan exit 0. Oke, gimana kalau kita mengcompile kemudian pipe fork kemudian pipe fork.c. Ya, kita panggil ya dot slash pipe fork. Terus kita tekan hello. Nah, ini ya hello. Oke. Selanjutnya saya juga telah memodifikasi program itu untuk menjadi menampilkan nama name prodi ya anggota kelompok sebagai pipe fork update.c. Oke. Nano pipe fork update.c. Nah, jadi pipe fork update.c ini pengembangan dari program sebelumnya lah menggunakan dua pipe. Tapi dengan tambahan sistem yang lebih panjang berisi nama dan NIM. Di mana program diawali dengan pembuatan dua pipe yaitu SD1 untuk mengirim data dari parent ke child dan FD2 untuk eh mengirim hasil dari child kembali ke parent. Nah, jika pembuatan pipe gagal maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Selanjutnya pengguna diminta memasukkan sebuah string yang disimpan dalam input string. Kemudian dibuat proses baru menggunakan fork. Untuk outputnya langsung saja kita keluarkan dari sini. Kemudian langsung kita jalankan gcc min o fork update gcc ya pipe fork update. Kita panggil dot slash pipe fork update. Masukkan input halo. Nah, maka dia akan muncul. Halo, Ian Kurniawan Stevi Madorong, dan Yohana. Nah, oke. Selanjutnya itu masuk ke name pipe, yaitu WR dan RW. Untuk yang pertama, GCC, oh, Nano, pipe WR. Nah, ini code-nya cuma yang singkat. Jadi, pipe underscore WR dot C ini, ya, yaitu programnya adalah chat sederhana antar dua proses menggunakan Vivo atau name. Nah, dideklarasikan menggunakan integer fd char eh, kali myvivo sama dengan sama dengan slash temp slash myvivo. Fd artinya file descriptor, myvivo artinya path vivo, itu pipe bernama di sistem. Kemudian membuat vivo yaitu mkvivo myvivo 066 artinya membuat file di tmp myvivo dan 0666 itu adalah izin read dan write untuk semua user. Oke. Kemudian ada terdapat buffer yaitu char R.
RE1 80, RE2 80. RE2 itu kirim pesan, RE1 itu adalah RE1 adalah terima pesan. Nah, kemudian terdapat loop utama yaitu while 1, yang mana while 1 ini program terus berjalan atau chat terus menerus. Kemudian akan ada untuk mengirim pesan yaitu FDA sama dengan open my Vivo O Ronly F gets R RE2 80 stdin, kemudian write FD R2 string len R2 plus 1 close FD 1, yang artinya buka Vivo untuk menulis, kemudian ambil input dari user, kemudian kirim ke Vivo, kemudian tutup Vivo. Nah, kemudian setelah kirim pesan, di sini terdapat untuk menerima pesan yaitu FD sama open my Vivo O OR Donly. Read FD R1 size of R1, print F user 2 persen S per N R1 close FD. Yang dimana buka Vivo untuk membaca, kemudian terima pesan dari proses lain dan tampilkan ke layar. Oke, jadi cara kerja konsepnya ini, program 1 ini akan nge-write dan read, kemudian program 2 itu akan nge-read dan write. Contoh alurnya nanti saya akan jelaskan. Nah, sebelum saya ngeran, saya akan menjelaskan juga nano pipe rw.c. Oke, jadi pipe rw underscore ini, pipe underscore wr rw.c ini merupakan pasangan dari pipe wr.c, yaitu membuat chat dua arah menggunakan Vivo yang tadi. Perbedaan utamanya adalah kalau pipe underscore wr.c itu tulis dulu baru baca, kalau rw itu baca dulu lalu tulis. Jadi keduanya itu saling sinkron lah, nggak deadlock. Nah, jadi dideklarasikan menggunakan yang sama seperti tadi, integer satu, char my Vivo dan tem my Vivo. Kemudian membuat Vivo sama, kemudian membuat buffer. Nah, di sini adalah perbedaannya. FD satunya itu adalah read dulu. Kalau tadi kan where kan itu tulis dulu. Kalau ini read dulu. Jadi FD1 sama dengan Olven bedanya itu eh, di sini or only. Nah, disitulah perbedaannya. Di letak FD1 sampai close FD1, kemudian di FD1 sampai close FD1. Nah, kalau yang ini tadi tulisannya adalah ini fungsinya adalah untuk membaca pesan, ya, membaca pesan atau menerima pesan lah. Kalau ini fungsinya itu untuk mengirim pesan. Oke, jadi dia saling saling sinkron lah dengan WR tadi. Oke, saya akan jalankan ya. Pertama GCC min O pipe wr.c GCC min O pipe underscore wr pipe wr.c. Nah, udah. Kemudian eh kemudian kita buka lagi GCC. Oh, salah. Kita Oke, kita buka terminal yang baru, yaitu yang ini. Sabar ya. Nah, dari sini kita buka terminal lagi, openin terminal. Kalau tadi kan kita menjalanin ini WR, ya kan? Sekarang kita compile dulu bgcc min o pipe rw pipe rw dot c. Oke, kita jalankan dulu yang WR, yaitu dot slash pipe WR. Pertama, pipe WR ya. Misalnya saya tekan itu halo, selamat pagi. Nah, saya enter tuh. Nah, maka si RW membalas. Akan kita panggil dulu lagi nih. Gitu, dot slash WR. Pipe RW. Nah, halo selamat pagi. Terus kita balas. Nah, halo selamat pagi juga. Nah, terus di sini, bentar ya. Nah, di sini akan ada dia muncul user 2, halo selamat pagi juga. Nah, saya tanya ini materi eh, materi praktikum
minggu ini apa. Nah, terus saya akan ya saya akan muncul dari pesan dari user satu, terus kita balas. Materi minggu ini adalah tentang pipe. Nah, tuh kan kelihatan. Oke. Untuk mengeluarkan dari sini adalah Ctrl Z ya. Ctrl Z aja untuk stop. Oke. Sekarang kita masuk ke poin tugas praktikumnya, yaitu nano master.c. Oke, nano master.c. Jadi ini sama seperti WR dan RW tadi. Jadi saya akan membuat dua code, yaitu tentang master dan worker. Oke. Jadi program ini berperan sebagai master yang membuat array angka acak dan mengirim ke proses lain, yaitu worker, lewat Vivo. Kemudian menerima kembali hasil yang sudah diurutkan. Pertama itu define Vivo name, time sort Vivo, define array size 10. Vivo yang artinya nama pipe, array size itu jumlah data, yaitu 10. Kemudian di sini terdapat inisialisasi angka acak, yaitu strand, strand time null, yaitu yang ini, yaitu strand time null. For integer i sama dengan 0, i lebih dari array size, i plus plus, numbers, i sama dengan range persen 100. Di mana strand itu artinya adalah seed random, kemudian range persen 100 itu adalah angka 0 sampai 99. Kemudian printf, master angka acak yang dihasilkan, menampilkan angka sebelum diurutan. Oke. Kemudian kita di sini membuat Vivo, yaitu make Vivo, Vivo name 06666. Atau membuat name pipe, yaitu dengan time sort Vivo. Kemudian di sini kita akan mengirim data ke worker. Kirim data ke worker, yaitu buka Vivo untuk menulis. Yang ini, buka Vivo untuk menulis, kemudian kirim seluruh array, yaitu size of numbers, kemudian ditutup dengan Vivo, yaitu close FD. Oke. Selanjutnya, mana tadi? Ya, selanjutnya itu ada untuk membaca array yang sudah diurutkan dari Vivo, yaitu menerima hasil dari worker, yaitu yang ini. Nah, buka Vivo untuk membaca, kemudian menerima array yang sudah diurutkan. Kemudian di sini adalah untuk mencetak hasil akhir, yaitu menampilkan array hasil sorting dari worker. Nah, sekarang kita buka eh, ber, sekarang kita buka yang nano worker.c. Nah, ya sama sih, cuman fungsinya beda lah. Kalau worker ini menerima array dari master C, kemudian mengurutkan sorting dan mengirim kembali ke master C. Nah, di sini yaitu nama Vivo yang sama dengan master C, yaitu define Vivo name, time sort Vivo, define array size 10 dan angkanya bersih 10 angka. Kemudian integer FD, integer numbers array size, yaitu FD itu adalah file descriptor dan numbers itu adalah array yang diterima, dan kemudian membaca file dari Vivo yang ditulis oleh master C, yaitu dibuka Vivo untuk dibaca, kemudian diterima seluruh array dari master, ya. Kemudian masuk ke proses sorting atau bubble sort. Yang memang cara kerjanya itu adalah membandingkan dua angka bersebelahan, tukar jika salah urutan, dan ulang sampai semua berurut. Oke. Kemudian di sini kita akan kembali ke master. Nah, di master ini si master akan dibuka Vivo untuk tulis, dibuka Vivonya untuk ditulis, dan kemudian akan dikirim array yang sudah diurutkan. Oke. Sekarang kita compile gcc min o master.c, master master.c. Dah. Sekarang kita buka terminal yang satu ini. Nah, ini kan udah stop juga. Nah, kita buka gcc min o worker worker.c. Nah, udah kan? Sekarang kita buka ini. Kita panggil dot slash master. Boom. Master angka yang dirasakan adalah 99, 10, 85, 45, 19, 55, 18, 60, 57, 93. Nah, ini akan diterima oleh si worker yang tadi. Kalian akan mengurutkannya. Nah,
Misalnya gini, kita jalankan lagi dot slash worker, boom. Nah, worker itu menerima data yang dikirim oleh si master tadi. Kemudian worker akan mengurutkan. Nah, setelah si worker selesai mengurutkan, maka akan dikirim kembali datanya ke si master. Nah, dan si master ini sudah menerima. Yaitu di sini juga terdapat sebuah proses yaitu master array dikirim ke worker, master menerima array yang sudah diurutkan yaitu 10, 18, 19, 45, 55, 57, 60, 85, 93, 99. Jadi dia array-nya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi sebagai kesimpulan bahwa program master C dan worker C ini menunjukkan konsep interproses lah. Atau ya yang seperti yang kita belajar tadi IPC menggunakan Vivo yang kita latih tadi yang kita coba yaitu tentang RW dan WR. Jadi di sini master itu bertugas untuk membuat data yaitu acak, kemudian mengirim data ke worker dan menerima hasil kembali dan worker itu bertugas untuk menerima data dari master, kemudian memproses yaitu dengan yaitu sorting dengan bubble sort, kemudian mengirim hasil ke master. Nah, kemudian di sini komunikasinya itu dilakukan dua arah secara berganti melalui satu Vivo. Master ke worker itu kirim data dan worker ke master itu kirim hasil. Nah, buat yang belum tahu bahwa Vivo itu bersifat blocking, sehingga urutan eksekusi itu penting. Worker biasanya dijalankan dulu. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya Kurniawan Syahan mengucapkan sekian dan terima kasih.